Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini, saya akan membahas terkait dengan soal untuk Fisika Umum 2 ya dengan kode BIOL 4217, dan kita akan mulai dari modul pertama, yang dimana modul pertama ini membahas terkait dengan listrik sampai dengan magnet ya. Dan untuk di kegiatan belajar pertama atau tes formatif pertama, kita akan membahas terkait dengan yang namanya listrik ya. Nah, oke, so nomor 1, pengisian muatan pada sebuah baterai dilakukan dengan memberikan arus. Oke, jadi cerita ini baterainya bisa diisi ulang atau di recharge. So kita punya informasi bahwasanya tuh I-nya adalah 3 ampere dan melalui baterai tersebut selama 3 jam. Berarti T-nya adalah 3 jam. Oke, berapa muatan yang melalui baterai? Oke, yang ditanya adalah Q. Nah, ini mau Q-nya sebenarnya mau Q kecil mau Q besar gitu ya, boleh. Tinggal tergantung pakai pakai dasar teori yang mana. Tapi kalau ngikutin di bukunya ini biasanya harusnya nih ini pakainya Q besar ya. Oke, ya sudah, berarti kita gunakan rumus dasarnya itu adalah jumlah arus yang mengalir itu setara dengan jumlah muatan yang mengalir pada rentang waktu tertentu. Jadi I sama dengan Q per T. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau ngerjainnya, mau dibikin rumus, oh ya kita mau nyari Q nih, berarti Q sama dengan I kali T, itu boleh gitu, nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya mau ngerjainnya based on begini dulu, nanti baru di otak-atik, ya itu juga boleh, sama aja kok. Oke, nah tapi ini kan satuannya kolom ya, berapa kolom. Nah ini satuan sistem internasional, ini juga satuan sistem internasional, bahwasanya ini nih yang belum sama. Jadi berarti ini harus dirubah ke dalam bentuk sekon. Jadinya adalah 21.600 sekon. So ya sudah, langsung I sama dengan Q per T. Berarti 3 sama dengan Q per 21.600, berarti 3 kali 21.600 sama dengan Q. Berarti nilai Q-nya sendiri adalah 64.800 kolom. Nah, tapi ternyata di pilihan gandanya harus dalam bentuk baku. Nggak ada nih yang bentuknya begini. Ya udah, berarti 6,48. Nah, komanya kan ditaruh di sini ya. Nah, tapi komanya pengennya ditaruh di sini, tapi kita punya asal koma itu di sini. Berarti dari yang di biru, kalau misalnya ke yang asal tuh berarti ke kanan kan. Sebanyak 4, berarti jadinya sekali 10 pangkat 4. Oke, jadi ini jawabannya adalah ya yang D. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Kita punya informasi bahwasanya sebuah baterai 12 volt, oke ini epsilonnya adalah 12 volt, kemudian dihubungkan dengan sebuah hambatan seperti pada gambar, ini gambarnya. Jika arus mengalir pada hambatan sebanyak 0,5 ampere, maka besar hambatannya berapa? Nah, ini arus yang di sini itu katanya 0,5 ampere. Nah, karena dia cuma satu dan ini kita anggap bukan kita anggap, berarti emang karena berhubung, oh iya ini langsung masuk ke jalur utamanya lagi. Nah, berarti ya arus yang ada di dalam sistem ini setara dengan arus yang lewat dalam hambatan. Berarti I di sini adalah 0,5 ampere. Nah, yang ditanya adalah besar R-nya berapa nih? Nah, ya udah, berarti pakai rumus hukum Ohm atau rumus Firth. Nah, berarti V-nya adalah 12 sama dengan I-nya adalah 0,5 dikali dengan R. Berarti nilai R-nya sendiri adalah 12 dibagi dengan 0,5, sehingga nilai R-nya adalah 24 ohm. So, ya jawabannya adalah yang D. Nah, masih ada hubungannya dengan soal nomor 2. Di soal nomor 3, katanya dari soal nomor 2 itu sendiri, besar energi yang dikeluarkan dalam satuan per menit. Dalam satuan menitnya berapa tuh? Ya udah, berarti ini jatuhnya tuh kalau kita perhatikan ini joule per menit. Berarti ini yang ditanya terkait dengan P. Tapi satuannya tuh tapi di soal itu maunya adalah joule per menit.
bukan watt ya. Kalau watt itu kan joule per sekon. Ya udah, berarti P sama dengan, ya rumusnya adalah volisi, P sama dengan V kali I. Nah, P sama dengan V-nya adalah 12 kali I-nya 0,5. Berarti nilai P-nya adalah 6. Apakah jawabannya A? Bukan. Ini masih satuannya adalah watt. Alias joule per sekon. Ya, ini masih joule per sekon nih satuannya nih. Nah, berarti tujuan kita adalah mau mengkonversi 6 joule per sekon itu kira-kira berapa joule per menit sih? Nah, ya udah. Berarti 6 dikalikan dengan, nah kita kan maunya joule per menit nih. Nah, joule ke joule itu nggak berubah, alias dikali 1. Berarti ya kondisinya tetap berubah di sini. Ya, 1. Nah, sekon ke menit dibagi 60. Berarti ya harusnya dia di bawah 60 karena dia dibagi jadi di atas. Nah, jadi ini dikali 60. Nah, bawahnya nih nggak ada ya. Oke, 1 ya. Jadi kita kasih 1, bukan jangan nggak ada sama sekali. Jadinya berarti 6 kali 60. Jadinya adalah 360 joule per menit. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus ya 1 sampai nomor 3-nya. Oke, jadi ini 1 sampai 3 ini ada hubungannya sama listrik statis sama dinamis ya sekaligus. Kalau yang statis itu lebih ke yang tadi I sama ini listrik udah langsung listrik dinamis karena ada hubungannya dengan arus ya. Kalau listrik statis itu cuman bahas terkait dengan waktu benda diamnya aja. Oke, nomor 4. Pada temperatur berapa tembaga akan mempunyai hambatan jenis yang sama dengan tungsten pada 20 derajat Celcius? Nah, menurut saya pribadi ini datanya kurang banget. Jadi informasinya tuh nggak detail. Karena gini, kalau untuk yang saya lingkarin warna merah ini emang berdasarkan data, ada datanya, ada tabel. Ini jatuhnya adalah sesuatu yang emang, contoh nih, misalnya alfa itu adalah koefisien muai panjang. Nah, misalnya koefisien muai panjang tembaga itu, bukan muai panjang, ini adalah koefisien untuk hambatan jenisnya ya. Pemuaian terkait dengan hambatan itu besarnya adalah 0,00426 per derajat Celcius. Kalau tungsten 0,00490 per derajat Celcius. Nah, itu nggak bakal berubah selama tungstennya ya bahas tungsten. Tapi kalau tungstennya udah dicampur dengan sesuatu yang lain dan komposisinya sudah jauh berbeda, maka akan mengalami perubahan. Tuh, sama dengan rho nih. Rho hambatan jenis. Di mana hambatan jenis ini ketika tungsten murni di 20 derajat Celcius itu nilainya kurang lebih segini. Ya, artinya apa? Kalau misalnya nggak 20 derajat Celcius ya pasti bisa berubah. Gitu. Nah, kalau rho tembaga ya sama nih, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita mau mengerjakan ini ditanya jadi gini. Tujuan utamanya adalah rho tembaga ini dengan nggak tahu berapa derajat Celcius itu harus sama dengan rho tungsten yang 20 derajat Celcius. Tungsten. Nah, 20 derajat Celcius. Nah, jadi rumusnya dipakai apa? Nah, sebenarnya kalau kita ada hubungan dengan suhu itu bukan ke rho harusnya. Karena apa? Rumusnya adalah R sama dengan rho kali L per A. Tuh, jadi untuk menentukan nilai hambatan itu bisa kita lihat berdasarkan, oh ya udah, berarti dari sini nih kita punya informasi bahwasanya tuh R itu bergantung dengan rho-nya. Jadi kalau misalnya hambatan jenisnya besar, R-nya besar, terus bergantung sama L, dan ini adalah bergantung terhadap seper A. Nah, kemudian ini dilanjutkan lagi, ada hubungannya dengan yang namanya RT sama dengan R0 ditambahkan dengan yang namanya delta R
yang dimana delta R-nya sendiri itu setara dengan yang namanya R0 dikalikan dengan alfa kali delta T. Nah, ini kalau dimasukin rumusnya jadinya begini. RT sama dengan R0 tambah dengan R0 kali alfa kali delta T. Sehingga rumusnya RT sama dengan R0 kali 1 ditambahkan dengan alfa delta T. Nah, ini kalau misalnya dari rumus ini saya masukin ke sini. Nah, ingat ini membahas masih dalam konteks yang sama, yaitu apa? Ya, masih membahas terkait dengan oh iya, kalau saya tembaga saya naik. Misalnya nih, contoh kayak tungsten yang awalnya segini, nanti kan punya R sendiri tuh. Nah, ketika saya naikin, otomatis apa? R-nya berubah, ya kan? Nah, R-nya berubah itu berarti bisa jadi merubah ini, merubah ini, merubah ini. Gitu, ya. Oke, jadi kalau misalnya kita tulis nih, rho T kali L per A sama dengan terus rho 0 kali L per A. Ini 0, ini T dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan alfa kali delta T. Nah, ini dengan menganggap, dengan konteks menganggap ya. Jadi asumsi. Saya tulis di sini ada asumsi. Karena kalau nggak diasumsikan ini nggak bisa dikerjain harusnya. Asumsinya adalah LT sama dengan L0, AT sama dengan A0. Karena logikanya gini, ketika dipanaskan harusnya logam itu memuai. So, kalau misalnya ini memuai, gitu kan? Misalnya panjang nih, panjangnya memuai, lebarnya memuai, otomatis ya berarti ada hubungannya dengan luasnya juga sama. Makanya itu di sini saya agak kurang pas kalau misalnya ini. Nah, jadi kita anggap aja asumsinya ini sama. Sehingga berarti kita punya rumus baru. Rho T sama dengan rho 0 dikalikan dengan 1 dikali alfa kali delta T. Nah, alias berarti rho T itu sama dengan rho 0 Nah, dari sini berarti tujuan kita adalah rho yang ini setara dengan yang ini nih. Berarti 5,6 kali dengan 10 pangkat min 8 sama dengan 1,68 kali 10 pangkat min 8 dikali 1 ditambah dengan tembaga nih 0,0426 dikalikan dengan delta T-nya. Nah, ini nanti kita cari nih delta T-nya dulu aja deh, yang minimal kita harus dapat. Oke, berarti ini jadinya 5,6 kali dengan 10 pangkat min 8 per 1,6 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 1 ditambah dengan 0,00426 kali delta T. Nah, ini berapa nih? Ini otomatis habis. Jadi tinggal hitung aja. 5,6 dibagi dengan 1,6 itu adalah 3,5. Nah, hasilnya ini berarti 3,5 sama dengan 1 tambah 0,00426 kali delta T. So, berarti 3,5 kurang 1 sama dengan 0,00426 kali delta T. Berarti nilai delta T-nya itu sendiri setara dengan yang namanya 3,5 kurang 1 dibagi dengan 0,00426. Nah, tinggal hitung nih berapa, ya gitu kan. 3,5 dikurang 1 kan hasilnya 2,5 ya. 2,5 dibagi dengan 0,00426. Jawabannya adalah 586,85. Nah, artinya berarti mengalami perubahan suhu sebesar ini. Nah, kalau awalnya 20 derajat Celcius gitu ya. Terus naik jadi segini. Naiknya segini, berarti nilai T akhirnya berapa? Ya pasti udah jauh dari pilihan ganda yang ada di sini. Makanya jawabannya nggak ada, gitu. Nah, tapi dengan asumsi ya, ini kita berasumsi bahwasannya tuh si pembuat soalnya maunya ini sama ini tuh dianggap sama, gitu. Nah, tapi aslinya kalau misalnya atau juga ini kita nggak tahu nih. Tembaganya mulai dari suhu berapa? Benar nggak? Kan ini kita cuma bisa perkirakan bahwasannya oh iya, kalau misalnya kita mau menaikkan sebesar itu tuh sampai segitu, berarti
Nah, tapi di sini kita anggap bahwasanya kan oh iya, ini kan 20 derajat Celcius ya. Ya udah, berarti misalnya 20 derajat Celcius di sini nambah 586,85. Berarti berapa tuh? 586,85 tambah 20. Jawabannya adalah 606,85. Nah, jadi itu nilainya segini. Tuh, nggak ada kan? Nggak ada. Nah, tapi aslinya kalau emang kita bahas secara detail tadi yang tadi saya bilang bahwasanya ini dianggap nggak sama karena akibat proses pemuaian. Nah, gini, kalau misalnya oke, kita nggak tahu nih ukurannya sama atau beda. Bagaimana dengan kondisi awalnya? Nah, itu kita nggak tahu. Nah, jadi kayak bisa jadi nih gini nih, anggap aja kasusnya nih ya, misalnya kalau emang rinci banget. Pada temperatur berapakah tembaga sekian ohm? Nah, sekian ohm nih. Terus dengan apa namanya? Dengan intinya, ya dengan awalnya nih sekian ohm, misalnya 5 ohm nih. And then kita pengen bahwasanya tuh dia nanti hambatan akhirnya itu setara dengan hambatan akhir si tungsten. Nah, karena apa? Kalau misalnya dengan R sama dengan rho kali L per A yang ada hubungan sama delta T dan ini nggak dianggap sama, ya maka harus mencari nilai R-nya. Gitu. Jadi R-nya nih berapa nih untuk si tungsten ketika 20 derajat Celcius. Oh, ternyata misalnya anggap aja ketika R-nya, jadi R tungsten, RT ketika 20 derajat Celcius itu misalnya 50 ohm. Nah, tapi ketika misalnya pas dihitung nih dengan sedemikian rupa R untuk R yang begini nih, misalnya dengan panjang ukuran sekian 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 sekian. Nah, ketika untuk tembaga yang misalnya 20 derajat Celcius, itu kira-kira misalnya 20 atau 15 deh, 15 ohm. Nah, otomatis gitu kan, otomatis kita harus naikin dia nih supaya dia row-nya sama, atau gini deh. Nah, atau gini, nggak usah ribet-ribet deh. Sekarang pertanyaannya adalah berarti kan gini. Ini kan logikanya adalah kita nyari row-nya. Berarti kita harus nyari R. Nah, R itu kita butuh ini nih. RT sama dengan R0 ditambahkan dengan delta R. Yang dimana delta R-nya itu adalah R0 kali alfa kali delta T. Nah, kalau R0-nya aja kita nggak punya info, alias kita nggak bisa nggak tahu nih detailnya berapa, ya bisa jadi banyak faktor berpengaruh. Apakah soalnya emang di awal, contoh nih, misalnya untuk 20 derajat Celcius ini awalnya sama gitu. Jadi itu nih. Jadi RT-nya ini, nah RT-nya ini ya, RT-nya ini akan nanti jadinya adalah R0-nya si tungsten. Itu nanti apa namanya? Pengerjaannya. Karena kan kalau misalnya ditanya kan ini alfanya mungkin lebih rendah dan rho-nya tuh lebih rendah kan. Artinya berarti kita harus naikin nih. Nah, kalau udah ketemu nih, ya kalau udah ketemu nih R0 tungstennya berapa gitu kan. Terus misalnya tadi R0 tungsten berarti row-nya si tungsten 20 derajat Celcius. Nah, R0-nya ini juga sama nih. Ketika row-nya nih masih 20 derajat Celcius, kira-kira berapa? Kan gitu, ya. Nah, jadi dengan jadi RT-nya itu adalah R0-nya tungsten, ya kan? Terus habis itu untuk R0-nya ini sendiri adalah R0-nya si tembaga, ya. Ini adalah R0 tembaga. Nah, karena nggak tahu detailnya berapa, apakah kita mau berasumsi bahwasanya kan LT sama dengan L0, AT sama dengan A0. Artinya berarti kalau dari sini nih, dari informasi yang di sini nih, ini bukan masalah karena dipanasin. Jadi ibarat kata nih, ini kan punya tungsten nih. Ya dong. Ini punya tungsten. Ini punya tembaga berarti. Nah, jadi ini tungsten ini adalah tembaga. Jadi ini tungsten itu adalah versi tembaga yang nanti akan berapa derajat Celcius.
Jadi kita menganggap di sini asumsinya bahwasanya tuh ukuran awalnya, nah kan ini tungsten yang ini masih 20 derajat Celcius ya. Nah, ini juga tembaga yang 20 derajat Celcius. Nah, kita menganggap bahwasanya tuh ukuran yang kita mau cari R0 tungsten sama R0 tembaganya tuh sama. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya beda, ya kan, kalau misalnya L-nya berapa, A-nya berapa, kan otomatis juga jawabannya berbeda. Bisa jadi kan di sini jawabannya beda karena mungkin di soalnya ini harusnya ada informasi terkait dengan ukuran tungsten sama ukuran tembaganya. Tuh. Jadi kenapa jawabannya bisa nggak ada? Ya emang soalnya ini kurang informatif. Jadi jatuhnya tuh kita harus berasumsi. Udah berasumsi ternyata jawabannya nggak ada. Berarti either antara asumsinya salah sehingga tidak sesuai dengan soal, gitu kan? Atau ya si soalnya sendiri ini ya punya sesuatu yang emang kita nggak tahu gitu, ya. Nah kalau untuk data ini emang ada sebenarnya, ya ada. Biasanya ini emang harusnya dikasih tahu karena kalau nggak dikasih tahu ya siapa yang mau ngapalin gitu kan? Oke, jadi nomor 4 emang jawabannya nggak ada dan jadi ini intinya kerangka berpikirnya seperti ini ya. Oke. So kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. So kita hapus untuk nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5. Sebuah lampu akan memberikan daya. Oke, jadi kita punya informasi nih bahwasanya tuh kita punya P sebesar 60 watt. And then jika dihubungkan dengan sumber tegangan berarti V-nya adalah 120 volt. Maka besar hambatan R-nya itu berapa? Oke. Jadi sebenarnya ini untuk pengajian nomor 5 sendiri karena kita ada V, ada R, berarti untuk mencari R-nya kita pakai rumus V sama dengan I kali R. Nah, tapi sayangnya I-nya belum ada, kan gitu. Ya udah tinggal cari. Pakai apa? P sama dengan V kali I. Sehingga P-nya adalah 60 sama dengan 120 sama dikali dengan I, berarti I-nya adalah 60 per 120, berarti I-nya adalah ya ini kan sama-sama dibagi 60, hasilnya 1/2 alias 0,5 ampere. Ya udah, berarti V-nya 120 sama dengan 0,5 dikali R, berarti R-nya adalah 120 per 0,5, berarti nilai R-nya adalah 240 ohm. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau pakai cara lain, contoh misalnya mau pakai rumus jadinya, ya rumus jadinya itu adalah P sama dengan V kuadrat per R. Itu boleh. Nah, tapi kan jatuhnya ngapain rumus lagi nih? Nah, kalau misalnya anggap aja kalian mau bikin seperti ini, tapi nurunin sendiri itu bagus, ya. Kalau kalian mau ngerjain pakai rumus ini dipersilakan. Jawabannya sama kok. 260 sama dengan 120 kali 120 per R. Berarti nilai R-nya sendiri ini langsung tuker aja ya. Per 60. Ya. Tinggal sama-sama bagi 60. Ya kan? 1 2. Kemudian berarti 120 kali 2. Ya, jawabannya adalah 240 ohm. Tuh, dapat dari mana? Ya, ini dapatnya dari memasukkan bahwasanya rumus P itu kan sama dengan V kali I. Nah, kita tahu juga bahwasannya tuh dari rumus V ini I itu sama dengan V per R. Ya udah, P sama dengan V dikali dengan V per R, maka rumus jadi V kuadrat per R. Seperti itu, ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 6. Oke. Untuk soal nomor 6, kita punya informasi ada rangkaian listrik. Intinya hambatannya 100 ohm semua nih untuk R-nya. Jadi R-nya ini adalah 100 ohm. Ada 9 hambatan, ini sebut saja R1, R2, R3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, besar hambatan pengganti atau hambatan totalnya itu berapa? Ya udah gampang. Untuk menghitung R total itu harus dari dalam keluar. Tapi kita harus tahu dulu ini luarnya dihitungnya bagaimana. Kan gitu. Di luarnya ini disusun secara paralel. Nah, ternyata di dalam paralel ini apa? Ada seri. Nah, di sini ada seri 1 ya, ini ada seri yang pertama.
Terus di sini ada seri yang kedua. Dan di sini ada seri yang ketiga. Nah, berarti harus kerjain dulu nih seri-serinya, baru kerjain paralel. Ya udah, berarti R1, R2 dan R3 ini disusun kan seri ini. Nah, seri 1 alias berarti kita tulis saja S1 gitu ya nanti. Berarti RS1 sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Berarti RS1 sama dengan 100 tambah 100 tambah 100. Berarti RS1-nya adalah 300 ohm. Nah, tapi kalau kita perhatikan bahwasanya nih seri ini dengan jumlah banyaknya. Ini 3 hambatan nih. Ini 3 hambatan juga. Ini 3 hambatan juga. Berhubung karena isi hambatannya jumlahnya sama banyak dan hambatannya sama-sama 100 ohm, logikanya pasti ya 1, 2 sama 3 ini R-nya sama gitu. Nah, cuman di sini kita buktikan saja, kita tambahkan saja. Tapi kalau emang kalian mau berpikir langsung seperti itu, seri 1, seri 2, seri 3 ini pasti menghasilkan hambatan yang sama, that's no problem, sama kok emang. Nah, ini R4, R5 dan R6 membentuk seri kedua alias S2. Berarti RS2 sama dengan R4 tambah R5 tambah dengan R6. Berarti RS2 nya sendiri adalah 100 tambah 100 tambah 100. Nah, jawabannya adalah 300 ohm juga kan. Tuh. Sesuai kan teorinya. Ya, karena emang logik kan, karena ini kan ditambahin nih untuk menghitung RS ya kan. Nah, terus yang ditambahin banyaknya sama-sama 3. Dan dari ketiga itu sama-sama 100 semua nih. Yang atas 100 100 100, yang tengah 100 100 100, yang paling bawah juga 100 100 100. Ya pasti sama dong, ya pasti. Nah, ini R7, R8, R9 disusun menyusun seri 3 alias S3. Nah, jadi intinya nih kalau emang misalnya secara ini lebih ke how to-nya ya. Yang kerjanya begitu, harus dari dalam dulu keluar. Ya, pelan-pelan. Tapi kalau emang sudah dipastikan beberapa misalnya oh iya yang bagian ini sama ya nggak ada masalah. Nah, ini pasti jawabannya adalah R7 tambah R8 tambah R9. Berarti RS3-nya adalah 100 tambah 100 tambah 100. Jadinya adalah 300 ohm. Nah, baru yang paling luar. Apa tuh? Ya, RS1 ya kan? RS1, RS2 sama RS3 ini disusun paralel. Nah, alias dan ini kan paling terakhir nih alias totalnya. Jadinya berarti R1 per RT. Ingat ya, paralel itu harus 1 per RS1 tambah 1 per RS2 tambah 1 per RS3. 1 per RT sama dengan 1 per 300 tambah 1 per 300 tambah 1 per 300. Berarti 1 per RT nya sama dengan 3 per 300. Tapi ingat kita mau nyari RT nya. Berarti RT per 1 sama dengan 300 per 3. Berarti nilai RT-nya sendiri setara dengan yang namanya 100 ohm. Ya, so jawaban nomor 6 adalah yang C. Seperti itu ya. Oke, so itu untuk tes formatif pertama dan kita lanjut untuk modul yang pertama ini ya, tes formatif pertama, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 5 dan nomor 6-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 1 dan 2 untuk tes formatif yang kedua. Oke, nomor 1, di sebuah titik sekitar kawat lurus panjang. Oke, jadi intinya ada kawat lurus panjang. Kemudian di sini mengalir I sebesar 10 ampere. Terus kemudian menghasilkan medan magnet alias berarti di sini nih. Oke, berarti anggap saja titiknya di sini. Bentar, ini masuk ya. Oke, masuk nih. Nah, di sini misalnya di titik P, bahwasanya tuh di sini tuh B bagian di titik P itu adalah sebesar 5 kali dengan 10, atau gini aja langsung aja. Di titik ini nilai B-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Nah, kira-kira dari sini ke sini itu R-nya berapa? Nah, R-nya berapa nih? Ya udah,
langsung kita jawab, yaitu dengan cara, karena ini kawat lurus panjang banget. Nah, itu kita anggap ya kalau panjang banget berarti mu 0 kali dengan I per 2 pi R. Ya udah, berarti B-nya adalah 5 kali dengan 10 pangkat min 4. Untuk mu 0-nya adalah 4 pi dikali dengan 10 pangkat min 7 dikalikan dengan 10 per 2 pi dikalikan dengan R, ya. Oke, so ini coret 1, ini coret 2, sama-sama dibagi 2 pi. So berarti untuk nilai R-nya sendiri itu setara dengan yang namanya 2 kali dengan 10 pangkat min 7 dikali dengan 10 per 5 kali dengan 10 pangkat min 4. Coret lagi, ini coret 1, ini coret 2, sehingga untuk nilai R-nya sendiri itu setara dengan yang namanya 4 dikali dengan 10 pangkat berapa? Ya, ini kalau misalnya ini min 3 dikurang min 4, jadinya 10 pangkat 1. Berarti nilai R-nya ini sendiri adalah 40 meter. Sorry. Ini min 7 ya kan. Nah, min 7 dikurang dengan min 4, berarti min 3. Oke, berarti ini meter nih. Nah, kita tahu bahwasannya ini itu setara dengan yang namanya milimeter. Kenapa 1 mili itu kan berarti dibagi 1000 kan? Ya, atau kalau enggak ya di sini karena dimintanya milimeter kan? Ya udah, berarti R sama dengan 4 kali dengan 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 3 milimeter. Berarti R-nya sama dengan 4 milimeter. Tuh, jadi kalau mau langsung, oh iya, karena ini setara dengan yang namanya satuannya milimeter, ya langsung ke sini aja juga boleh gitu. Bebas ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Oke, untuk nomor 2 sendiri kita punya informasi sebuah cincin arus menghasilkan medan magnet. Oke, berarti B-nya. Jadi cincin nih. Set berarti berbentuk lingkaran. Oke. Kita punya I-nya adalah kita nggak tahu berapa I-nya, berapa ampere. Nah, terus katanya di sini nih di bagian titik tengahnya ini itu nilai B-nya sendiri. Nilai B-nya sendiri itu setara dengan 5,03 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Dan dari sini ke sini terkait dengan nilai R-nya sendiri itu setara dengan yang namanya 10 cm alias 0,1 meter. Ya, ditanya nilai I-nya berapa? Ya udah, B sama dengan mu 0 kali dengan I kali dengan N per 2R. Nah, di sini N-nya adalah banyak lilitan. Nah, dari sini saya anggap aja ya udah, berarti namanya lingkaran ini kan berarti satu lingkaran, satu lilitan, atau satu putaran, alias lilitannya cuma satu. Jadi ini tinggal 5,03 kali dengan 10 pangkat min 4 sama dengan 4 pi kali dengan 10 pangkat min 7 kali dengan I kali 1 per 2 kali 10 pangkat min 1. Alias ini 0,1 deh gitu. Ya udah, tinggal ini kita coret, ini 1, ini 2. Nah, berarti ini kalau dihitung kan 2 dibagi 0,1 ya. Berarti jadinya adalah 20 I. 20 kali dengan 10 pangkat min 7. Oh ya, bener kan jadinya? Bener kan, bagus. Nah, ini 10 pangkat min 1 aja ya. 10 pangkat min 1. Jadi ini min 7 kurang min 1 jadinya adalah min 6 ya. Jadi ini adalah 2 kali dengan 2 pi kali dengan 10 pangkat min 6 kali I. Ini sama, ini 5,03 kali dengan 10 pangkat min 4. Berarti nilai I-nya sendiri itu setara dengan yang namanya 5,03 kali 10 pangkat min 4 per 2 pi kali dengan 10 pangkat min 6. Nah, ini pi di sini kita gantinya apa? Sama 3,14. Ya udah, langsung aja kalkulator aja ya. Berarti 5,03 dibagi dengan yang namanya 2 kali 3,14. Jawabannya adalah 0,8 0,801 kali dengan berapa nih? Nah, ini jadinya 10 pangkat 2 ampere. Alias berarti I-nya sama dengan ini dikali 100 nih. Ya kan, 10 pangkat 2 kan hasilnya 100.
Jadinya adalah 80,1 ampere. Ya, atau jawaban yang mendekati adalah yang D, seperti itu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Sebuah solenoida, solenoida dengan panjangnya segini. Nah, berarti kita punya informasi apa? Ya, L-nya adalah 20 cm. Alias setara dengan yang namanya 0,2 meter. Kemudian kita punya arus sebesar 60 ampere. Oke. Terus di sini jika solenoida diisi dengan bahan ferromagnetik yang permeabilitas magnetiknya atau U0 ya, U0-nya adalah atau U-nya berarti sama dengan 3,8 kali dengan 10 pangkat min 4 Tesla kali meter per ampere. Nah, terus kemudian maka di dalam solenoida dapat dihasilkan medan magnet total alias berarti B-nya. Nah, ini 45,6 Tesla. Nah, banyak lilitannya berarti N-nya berapa? Ya udah. Tinggal kita hitung dengan rumus B sama dengan mu 0 kali dengan N kali I per. Nah, ini kita pakai per L. Nah, kenapa? Karena di sini sebenarnya untuk solenoida itu ada dua. Ada ujung sama di tengah. So, kita anggap aja ini di dalam itu di tengah gitu ya, bukan di ujung. So, 45,6 sama dengan, nah ini kita bukan masukin 4 kali 10 pangkat min 7. Melainkan emang kita pakai langsung aja 3,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, kali dengan N-nya adalah itu yang ditanya, dikali I-nya 60, per L-nya adalah 0,2 alias 2 kali 10 pangkat min 1. Coret 1, coret, nah ini 1,9 deh gitu ya. Ya udah, berarti jadinya adalah 45,6 sama dengan 1,9 kali 60 itu adalah 114. Nah, berarti 114 kali dengan 10 pangkat min 4N. Berarti nilai N-nya sendiri setara dengan yang namanya 45,6 per 114 kali dengan 10 pangkat min 4. Berarti N-nya sendiri setara dengan yang namanya 45,6 dibagi dengan 114, itu jawabannya adalah 0,4. Nah, 0,4 dikali dengan 10 pangkat 4 lilitan. My bad. Ini 10 pangkat min 3 ya. Ini 10 pangkat min 3. Kan min 4 kurang min 1. Ini belum nggak dihitung lagi. Oke, min 3, ini min 3, ini 3 ya jadinya. Ini lilitan. So, berarti sama aja kayak 0,4 kali 1000. Berapa tuh? 400 ya. Oke, jadi jawabannya ya yang B. Nah, lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 4. Sebuah elektron memasuki medan magnet homogen dengan kecepatan, nilai V-nya berarti setara dengan 10 pangkat 5 meter per sekon. Di dalam medan magnet tersebut bergerak melingkar, R-nya besar 10 pangkat min 3 meter. Massa elektron berarti ME-nya adalah 9,11 kali dengan 10 pangkat min 31 kg. Dan untuk muatan elektron sendiri itu setara dengan yang minus 1,6 kali dengan 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, untuk nomor 4 sendiri ini sebenarnya kalau emang kalian mau mengerjakannya dengan model rumus jadi ya dipersilakan. Karena ini kalau mau pakai rumus jadi, rumusnya adalah R sama dengan M kali V per B dikalikan dengan Q. Seperti itu. Nah, R-nya tuh berarti 10 pangkat min 3 sama dengan M-nya adalah 9,11 kali dengan 10 pangkat min 31 dikali dengan 10 pangkat 5 per B dikali dengan Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, ini minnya gak usah dimasukin. Di sini min menandakan bahwasanya itu adalah elektron gitu. Ya udah, berarti nilai B-nya sendiri setara dengan yang namanya 9,11 kali dengan 10 pangkat min 31 kali 10 pangkat 5 per 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Tinggal hitung nih, nilai B-nya berapa? Berarti 9,11 kali dibagi dengan 1,6. Jawabannya adalah 5,69. Nah, 5,69 kali dengan 10 pangkat min 31 tambah 5, min 26. Dikurang dengan min, ini min 22 ya. Nah, berarti min 26 dikurang dengan min 22. Berarti jadinya min 4 ya.
Oke, jadi jawabannya 5,69 kali 10 pangkat min 4. Ada nggak yang mendekati? Oh, ada nih jawabannya yang C. Nah, tapi dapat dari mana sebenarnya rumus ini? Bisa sebenarnya. Jadi gini, bahwasanya ketika ada sebuah benda bergerak dan kemudian ada pengaruh, nah jadi itu gini sebenarnya. Jadi gini, misalnya nih sebuah apa sih namanya, sebuah elektron misalnya atau sebuah apapun itu jalan nih, set. Nah kemudian ada nih yang namanya ada medan listrik, nah ada medan magnet, medan magnet. Nah karena ada medan magnet berarti ada gaya. Nah gayanya apa? Gaya apa? Nah ini ada yang namanya gaya Lorentz. Nah sehingga karena ada yang menarik ke bawah seperti ini, so ya geraknya nggak lurus doang, nggak polos, melainkan dia nanti akan berputar. Nah, sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya nilai FL yang ada di situ itu setara dengan gaya sentripetal. Nah, berarti kalau FL-nya adalah B kali Q kali V kali dengan sin theta. Nah, dengan anggapan bahwasanya sin tetanya itu 90 derajat, biar ada nilai maksimum lah. Ini adalah M kali V kuadrat per R. Nah, ini kita anggap ini nilainya 1. Ya, ini nilainya 1 karena sin 90. Nah, terus V-nya ini coret sama-sama dibagi V kan. Nah, ini tinggal sisa 1 nih. Nah, jadi tinggal V doang. Sehingga rumusnya jadinya adalah B kali Q sama dengan M kali V per R. Nah, ya udah, berarti R-nya apa? Ya tinggal tukar, berarti R sama dengan M kali V per B dikalikan dengan Q. Sehingga kita ketemu rumus baru dengan konsep pemikiran kurang lebih seperti ini ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so untuk nomor 5 ya, lanjut nomor 5 sama nomor 6. Untuk nomor 5 kita punya informasi bahwasanya dua buah kawat sejajar, oke, seperti ini, berjarak 20 cm. Oke, berarti di sini R-nya dari sini ke sini nih 20 cm alias 0,2 meter. Dialiri masing-masing 10 sama 20. Oke, di sini karena nggak dispesifikkan dan tidak ditanya spesifik kira-kira nanti dia bakal tarik menarik atau tolak penolak, nggak ada masalah mau gambarnya serandom apa. Intinya kurang lebih skenario-nya seperti ini. Karena ketika ini satu ke atas satu ke bawah dengan yang sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah, nanti akan menghasilkan jenis gayanya yang berbeda, entah tarik menarik atau tolak menolak. Oke, jadi yang ditanya itu adalah F per L. Ya udah, berarti F per L itu rumusnya adalah mu 0 kali I1 kali I2 per 2 pi R. Nah, berarti F per L sendiri sama dengan 4 pi kali dengan 10 pangkat min 7 kali 10 kali 20 per 2 pi dikalikan dengan R-nya sendiri adalah sebesar 0,2 alias 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, oke, so ini 2 pi sama 2 ini kan jadinya 4 pi ya. Jadi langsung ini kita coret aja. Berarti nilai F per L-nya sendiri, nah F per L-nya sendiri setara dengan yang namanya 200 dikali dengan 10 pangkat min 6 Newton per meter, atau setara dengan yang namanya 2 kali dengan 10 pangkat ini 2 kali 10 pangkat min 6. Berarti ini jadinya apa? 2 kali 10 pangkat min 4 ya. Jadi langsung aja 10 pangkat min 4 Newton per meter. Maka jawaban nomor 5 adalah yang A. Oke, lanjut ke nomor 6. Sebuah kawat loop berbentuk lingkaran terletak di medan magnet yang kuat medan mulanya adalah segini. Kemudian medan magnet diperbesar ini. Jika jadi ini maka GGL induksinya berapa? Oke. Berarti B1-nya adalah 0,5 Tesla, B2-nya adalah 0,1 Tesla. Yang dimana berarti ini ada perubahan ya. Ada perubahan perubahan medan magnet alias delta B-nya adalah sebesar 0,5 Tesla. Nah, terus kemudian ada dalam selang waktu alias delta T-nya adalah 0,5 sekon.
Nah, terus kemudian R-nya tuh adalah 5 cm alias setara dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya E-nya ini berapa volt? Nah, ini induksi gitu ya, GGL induksi setara dengan yang namanya min N delta flux per delta T. Oke, dimana untuk ini adalah setara dengan yang namanya delta dari B kali A per delta T. Nah, karena kita tahu bahwasannya ini A ini tidak berubah, yang berubah tuh cuma B-nya doang, maka bisa kita tulis rumusnya menjadi min N kali A kali dengan delta B per delta T. So, berarti induksinya sendiri, nah ini belum bisa dikerjain. Kenapa? Ya karena A-nya belum ada. A-nya sendiri karena berbentuk lingkaran berarti PR kuadrat. Berarti jadinya adalah 3,14 dikalikan dengan 5 kali dengan 10 pangkat min 2 dipangkatkan dengan 2. Berarti 3,14 kali dengan 25 kali dengan 10 pangkat min 4. Berarti A-nya berapa tuh? Nah, ketika kita hitung ya. 3,14 kali dengan 25 kali dengan 10 pangkat min 4. Jawabannya adalah 7,85. Nah, 7,85 kali dengan 10 pangkat min 3 meter kuadrat. So, berarti langsung kita masukin. Ini kita anggap satu lingkaran, jadi N-nya 1 kali dengan 7,85 kali dengan 10 pangkat min 3 kali dengan 0,5 dibagi dengan 0,5. So, berarti ini ya ini 1, ini 1. Sehingga berarti nilai GGL induksinya sendiri adalah minus 7,85 kali dengan 10 pangkat min 3. Nah, jadi ini satuannya volt ya, jangan lupa. Oke, jadi nilai GGL induksinya adalah min 7,85 kali 10 pangkat min 3 volt. Nah, ternyata jawabannya gimana? Ya, jawabannya ini ada yang nggak ada ya. Either karena mungkin 0,5 perubahannya benar. Terus perubahan fluxnya, perubahan medan magnetnya pun juga 0,5. A-nya juga udah benar. Segitu. Udah saya cek juga pakai kalkulator hitungnya. Oke, berarti emang nggak ada ya. Di sini cuman nggak adanya bukan angka depannya, melainkan cuman angka belakangnya doang yang nyebabin si nomor 6 ini jawabannya nggak ada ya. Tapi prosesnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk nilai A-nya sendiri kita cari terlebih dahulu dengan cara seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Kita hapus dulu terlebih dahulu untuk nomor 5 sama nomor 6-nya. Nah, untuk nomor 7 dan 8-nya, nah untuk nomor 7, sebuah tegangan bolak-balik mempunyai V efektif. Nah, V efektif adalah sebesar 219,2 volt. Dan frekuensi osilasi berarti adalah terkait dengan yang namanya nih 60 Hz nih, berarti F ya 60 Hz. Kemudian ditanya persamaan tegangan bolak-balik untuk V-nya itu berapa, gimana? Ya udah, sebenarnya gini. Ini cukup berbeda ya dengan materi yang ada di sekolah menengah. Karena V sama dengan, biasanya kan kita pakainya V sama dengan Vm sin omega T. Nah, tapi di bukunya itu menggunakan yang namanya V sama dengan Vm kali dengan cos omega T. Tuh, bedanya cuman di fungsi trigonometrinya. Cuman terkait dengan rumusnya nggak jauh beda. Contoh, kita punya V efektif di sini, di mana V efektif sendiri itu setara dengan yang namanya V maksimum per akar 2. Nah, jadi ini 219,2 sama dengan Vm per akar 2. So, berarti kan emang kita mau mencari Vm dulu kan. Berarti Vm-nya sendiri sama dengan 219,2 kali akar 2. Nah, langsung kita hitung aja berapa tuh. Ya kan? 219,2 dikalikan dengan akar 2. Jawabannya adalah 309,99. Oke. Berarti Vm-nya tuh setara dengan ya kurang lebih kita bulatkan lah ya. 310 volt. Berarti ini Vm-nya sendiri berarti V sama dengan
310 kali dengan cos berapa T. Nah, itu juga kita cari. Omega itu rumusnya adalah 2πf. Nah, sama ini kayak ibarat rumus gerak melingkar lah ya. Berarti omega sama dengan 2pi dikalikan dengan f-nya adalah 60. Berarti omeganya adalah 120 pi radian per sekon. Nah, hati-hati nih. Kalau kecepatan sudut satuannya radia per sekon ya. Nah, tinggal kita masukin berarti 120 pi kali dengan T. Maka persamaan lengkapnya adalah 310 cos 120 pi T, maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Kalau di sekolah menengah biasanya lebih pakai ke sini. Nah, jadi tuh kayak ibarat kata tuh pertama tuh V-nya belum ada gitu ya. Oke, untuk nomor 8. Nah, sebuah solenoida mempunyai induktansi diri sebesar 0,22 mH. Oke, berarti kita punya informasi bahwasannya itu kita punya nilai L. Oke, kita punya nilai L yaitu adalah 0,22 mH atau setara dengan 0,22 kali dengan 10 pangkat min 3 Henry. Jika panjang solenoida L-nya sama dengan 10 cm alias setara dengan 0,1 meter alias setara dengan 10 pangkat min 1 meter. Terus jari-jari penampangnya R-nya adalah 2,5 kali dengan 2,5 cm alias 2,5 kali dengan 10 pangkat min 2 meter. Maka banyak lilitannya, berarti N-nya berapa nih? Nah, untuk solenoida sebenarnya gini. Basicnya itu sebenarnya dari GGL induksi. Nah, GGL induksi itu rumusnya ada dua. Ada min N delta flux per delta T atau min N kali dengan yang namanya delta min L kali dengan delta I per delta T. Nah, sama nih. Sehingga dari sini dapat ada hubungan bahwasanya kalau misalnya contoh misalnya nih min N delta flux per delta T sama dengan min L kali dengan delta I per delta T, maka apa yang diperoleh? Ya, berarti N kali dengan delta flux itu setara dengan yang namanya L dikalikan dengan delta I. Sehingga L-nya sendiri rumusnya adalah ya delta I sama delta delta I-nya yang pindah, sorry. Berarti L sama dengan N dikalikan dengan delta flux per delta I. Nah, tapi khusus solenoida L-nya ini setara dengan yang namanya mu 0 ya, dikalikan dengan N kuadrat kali dengan A per L. Nah, berarti untuk L-nya sendiri itu adalah 0,22 kali dengan 10 pangkat min 3 sama dengan 4pi dikalikan dengan 10 pangkat min 7 dikalikan dengan N kuadrat kali dengan A-nya adalah ya pi R kuadrat. Berarti pi dikalikan dengan R kuadrat alias 2,5 kali dengan 10 pangkat min 2 pangkat 2 per L-nya adalah setara dengan 10 pangkat min 1. Ya udah, berarti ini oke, berarti ini emang mau nggak mau kita hapus terlebih dahulu aja ya. Oke, wait. Nah, oke. Nah, jadi emang sebenarnya untuk terkait dengan rumus itu sendiri sebenarnya banyak banget ya cara perhitungannya segala macam lah intinya. Ya udah, berarti terkait dengan yang namanya N kuadrat sendiri, oke, berarti ini langsung kita hitung dulu aja 0,22 kali dengan 10 pangkat min 3. Nah, ini kan hasilnya adalah kurang lebih 6,25 kali dengan 10 pangkat min 4. Ya, so langsung kita hitung. Dimana untuk pi-nya sendiri ini kita masukinnya adalah 3,14. Ini juga kita masukinnya 3,14. Oke, berarti jadinya 4 ke 3,14 dikalikan dengan 3,14 kali dengan 6,25. Jawabannya adalah 246,49 dikalikan dengan 10 pangkat min 7 dikurang min 7 tambah min 4 min 11. Min 11 kurang min 1 jadinya min 10 kali dengan N kuadrat. Berarti nilai N kuadratnya sendiri setara dengan 0,22 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 264,49 kali dengan 10 pangkat min 10.
Berarti nilai n kuadratnya sendiri setara dengan yang namanya, ya tinggal kita hitung 0,22 dibagi dengan yang namanya 264,49. Jawabannya adalah 8,31 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan 10 pangkat ini min 3 kurang min 10 pangkat 7 berarti ya. Nah berarti n kuadrat sama dengan ini 8,31 kali dengan 10 pangkat 3. Berarti n nya setara dengan yang namanya akar kuadrat dari 8310 8310. Nah ini kan ini intinya nih yang ini setara dengan yang namanya 8310 ya, karena kan dikali 1000. Jadi tinggal akar 8310, jawabannya adalah sekitar 91,16. Nah jadi ini 91,16 lilitan. Nah jadi jawabannya gimana ya? Jawabannya nggak ada ya. Jadi nomor 8 ini jawabannya 91,16 ya, atau alias ya kurang lebih 92 boleh ya kan, 92 lilitan atau 91 lilitan, tapi nggak nyampe segini. Cuman gini, yang saya pas cek itu di sini terkait dengan soal nomor 8 ini, saya ngecek nih 4pi kali 10 pangkat min 7, terus saya n nya masukin 300 sesuai dengan KJ-nya. Dikali V 3,14 kali 6,25 kali 10 pangkat min 4, itu kalau nggak salah hasilnya adalah sekitar 2218. Tapi iya angkanya pas tuh. Tapi di sini hasilnya bukan 10 pangkat min 3 atau misalnya nih 0,22 kali 10 pangkat min 3, alias kan berarti kalau kita bikin kan jadinya adalah 20. Oke, sorry guys. Jadi ini untuk nomor 8 semisal nih ya. Coba saya cek terlebih dahulu untuk terkait dengan rumusnya. Saya cross check ulang, mu 0 kali n kuadrat kali a per l. Oke. Nah, semisal nih kita anggap aja, emang coba ya kita cek ya. Karena ini harusnya kalau misalnya kita masukkan dengan rumus yang sama, 4pi kali dengan 10 pangkat min 7 dikalikan dengan n kuadrat, berarti 3 kali 10 pangkat 2 kuadrat kali dengan yang namanya pi r kuadrat 2,5 kali dengan 10 pangkat min 2 kuadrat per 10 pangkat min 1. Berarti ini jadinya adalah 4pi kali pi gitu kan ya. 4pi berarti 4,3 kali 4,3,14 kali 3,14. Ini jawabannya adalah 39,384 dikalikan dengan 9 kali 10 pangkat 4 kali dengan 6,25 kali ini 6,25 ya, kali dengan 10 pangkat min 4 dikalikan dengan yang namanya 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 1. Oke. Nah, berarti dari sini nih udah pasti ini habis, ini habis. Jadi tinggal kita hitung aja. 39,4384 ini kalau dikali dengan 9 kali 6,25 itu jawabannya adalah 2218,41 dikalikan dengan 10 pangkat min 7 di ini jadinya min 6. Nah berarti L nya sama dengan 2,218 kali dengan 10 pangkat, nah ini mundur 3, ini nambah 3. Nah, jadi jawabannya itu juga L-nya sama dengan 2,218 milihenry. Nah, jadi emang nggak pas juga ya ternyata pas dicek dengan memasukkan ini. Ya udah, berarti nomor 8 ini jawabannya emang nggak ada ya, karena emang mungkin informasi sama pilihan gandanya nggak sesuai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9 dulu. Rangkaian RLC ini terkait dengan listrik arus bolak-balik. Kita punya L-nya adalah sebesar 10 milihenry alias dengan 10 kali dengan 10 pangkat min 3 Henry, dan untuk C-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 farad. Nah, maka frekuensi resonansi. Nah, frekuensi itu terjadi ketika XL itu sama dengan XC. Itu konsep dasarnya. Kalau kalian mau pakai langsung rumus jadinya yang F sama dengan 1/2 pi dikalikan dengan akar ini boleh.
Nah, tapi kalau misalnya takutnya mungkin ya ingat aja konsepnya. Nah, untuk XL itu kan omega kali L sama dengan 1 per omega kali C. Nah, ini omega yang ada hubungannya sama F itu kan adalah omega. Jadi omeganya kita kelompokkan. Jadi ini sama-sama atau ibarat kata ini kita kalikan dengan dibagi dengan omega dibagi dengan L ya. Jadi berarti nanti ini bentuknya jadi adalah omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Nah, omega sendiri itu kan rumusnya adalah 2pi F ya kan, sama dengan 1 per LC. Berarti jadinya adalah 4pi kuadrat kali F kuadrat sama dengan 1 per LC. Dimana F kuadrat sendiri berarti 1 per 4pi kuadrat kali dengan LC. Berarti jadinya F kuadrat F-nya sama dengan akar kuadrat dari 1 per 4pi kuadrat kali LC. Jadinya berarti F-nya sama dengan 1 per 2pi dikalikan dengan 1 per akar 1 per LC, atau mungkin mau tulisnya 1 per akar LC juga boleh ya. Nah, atau kalau emang misalnya mau dibikin ya berarti ini setara dengan yang namanya F sama dengan 1 per 2pi kali dengan akar LC. Jadi langsung aja frekuensi resonansinya adalah 1 per 2 kali 3,14, karena disitu kan nggak ada dalam bentuk pi ya di pilihan gandanya. Jadi kita masukkan aja pi-nya. Nah, ini jadinya adalah 10 kali dengan 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat min 7. Oke, berarti jadinya F sama dengan 1 per 6,28 dikalikan dengan akar 20 kali dengan 10 pangkat min 10. Ya udah, ini langsung aja ya kita hitung ya. Pakai kalkulator aja. Jadi 1 per 6,28 kali dengan akar 20 kali 10 pangkat min 10. Jawabannya adalah 3560 ya. 3560 Hz ya. Nah, oke, berarti emang gak ada jawabannya ya. Oke, jadi nomor 9 ini juga nggak ada jawabannya. So, kita lanjut ke soal terakhir. Oke, soal nomor 10. Kita punya informasi bahwasanya sebuah rangkaian LHC mempunyai hambatan R. Oke, R-nya udah dikasih tahu, L-nya segini, dan omega-nya itu segini. Jika reaksitansi induktifnya 2 kali, oke, berarti XL-nya itu sama dengan 2 kali XC. Maka besar impedansi. Oke, berarti yang ditanya Z-nya nih. Ya udah, untuk nilai Z sendiri itu kan adalah akar kuadrat daripada R kuadrat tambah dengan XL dikurangkan dengan XC. Nah, ini sebenarnya rumus Pythagoras yang konsepnya tuh seperti ini sebenarnya. Jadi terkait dengan R itu ada di sini. Nah, terus kemudian XL itu ada di sini. Terus kemudian di sini ada XC. Nah, jadi intinya ini XL kurang XC lah. Nah, intinya XL kurang XC. Nah, untuk Z-nya yang mana? Z-nya tuh dari sini ke sini. Sehingga kan kalau kita tarik garis kan ini sama aja kayak segitiga siku-siku. Yang ini punya nilai R, ini punya nilai XL kurang XC. Nah, jadi rumusnya adalah Z sama dengan akar kuadrat dari R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Ya udah, di sini apa yang belum ada? Yang belum ada XL-nya dan XC-nya. Nah, XL-nya dulu yang bisa kita cari, yaitu adalah dengan cara omega kali dengan L. Berarti XL-nya sama dengan 100pi. 100 dikalikan dengan yang namanya 3,14 dikalikan dengan yang namanya L-nya adalah 0,2. Oke, berarti XL-nya sendiri itu setara dengan yang namanya 100 kali dengan 3,14 kali 0,2. 62,8. Nah, 62,8 ohm. Nah, sedangkan XC-nya didapat dari XL sama dengan 2 kali XC. Berarti 62,8 sama dengan 2 kali XC, berarti XC-nya sendiri sama dengan 62,8 dibagi dengan 2, maka XC-nya adalah 31,4 ohm. Ya udah, berarti langsung kita masukin aja akar kuadrat daripada 100 kuadrat tambah dengan 62,8 dikurang dengan 31,4 kuadrat. Maka nilainya berapa nih? Ya udah,
Berarti akar dari 100 kuadrat tambah dengan ini berarti 31,4 ya kuadrat. Maka jawabannya adalah 104,8. Ya, 104,81 ohm. Ya, jawabannya nggak ada lagi. Nah, kenapa? Karena kalau saya kira sih ini nggak kalau omega sama dengan 100 pi radian per sekon ya ini sama dengan 2 pf. Oke. Untuk L-nya sendiri kalau kita masukin kan ini. Soalnya kalau dilihat dari angka ini angkanya harusnya bagus gitu loh. Jadi harusnya omeganya cuma 100 aja gitu. Kalau 100 oke gitu loh. Jadi kalau misalnya 100 ya misalnya nih kalau Excel-nya kita pakai angka yang kita bikin sendiri misalnya 100 aja, nggak ada pi-nya. Berarti omega kali L berarti jadinya 100 kali 0,2. Berarti jawabannya adalah 20 ohm. Nah, XL-nya sendiri sama dengan 2 kali XC. Berarti 20 sama dengan 2 kali XC. Berarti XC-nya adalah 10 ohm. Nah, ini kalau kita hitung 100 akar kuadrat dari 100 kuadrat ditambah dengan 20 kurang 10 berarti 10 dong. 10 kuadrat jawabannya segini. Tuh. Nah, ternyata jawabannya emang nggak ada juga. Ya, berarti kemungkinan besar ada informasi yang di sini soalnya sama pilihan opsi di pilihan gandanya nggak sesuai ya. Oke, sebenarnya untuk terkait dengan fisika umum baik fisika umum 1 atau fisika umum 2 kalau emang misalnya untuk fisika umum 2 ya. Kalau emang misalnya kurang lengkap latihan soalnya kalian bisa cek di fisika dasar ya. Oke, jadi fisika dasar punya PV kalau nggak salah. Nah, itu lebih rinci lagi tuh kayak misalnya terkait dengan rumus-rumus terkait dengan ini yang walaupun sebenarnya ini dasarnya tuh ada di kalau mungkin di Kurtilas ataupun KTSP tuh ada di sekolah menengah ya, sekolah menengah atas atau sederajat seperti itu ya. Oke, segitu aja yang bisa sampaikan di video kali ini terkait dengan pembahasan fisika umum 2 untuk modul pertamanya. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah menonton dan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.